Ko, di mana lu? Syuting nih syuting. Ya, elah, kena macet. Gimana sih? Ih, syuting. Gak usah kentut. Gak usah kentut. Ayo buruan syuting. Hah? Capek, darah rendah nih lama-lama jongkok. Hah? Lu udah nggak mau Ten Hag stay lagi? Wah ngaco sih lo kok. Lu gila apa? Iya nih gua ada di pinggir jalan yang kita tempat syutingan. Iya Lu gua di mana? juga. Lu di sini. Ngapain sih? Ngapain kayak orang gila di sini? Gue sedih banget. Kenapa? MU kalah. Terus? Mau mati rasanya, Den. Loh, Dihina netizen. Sipit nggak jelas katanya gitu. Terus yang katanya baju merah mau nangis. lah lu juga katanya udah nggak percaya sama Ten Hag kan lu? Kata siapa? Lu yang bilang. Tapi sesedih-sedihnya MU kalah, gue lebih sedih waktu gue batal Old Trafford kemarin sih. Dih, ngapain nggak jelas? Udahlah dia nggak usah jadi hostnya United Wave lagi. Kok gitu? Lu inget nggak kata Sir Alex Ferguson itu percayakanlah manajer berikutnya setelah dia. Lu malah pengen Ten Hag cabut. Loh, setelah- kacau lu. loh, setelahnya Kacau. Kok gitu sih? Welcome back to the United Wave Podcast bersama gue Koko United dan Gua kok podcast sendirian aja sih dari tadi. wah, Di jalanan sendirian, di sini sendirian. gila. Kok bisa begitu ya? Adrian Tega tuh udah nggak niat syuting kali ya. Gue tuh bingung sebenarnya guys. Gue tuh ngerasa dia tuh udah nggak jadi fans United lagi. Karena dia tuh bilang adalah dia udah nggak percaya sama Ten Hag. Paling katanya Ten Hag cuma sampai setengah musim doang. Fans macam apa ini? Dia nggak inget apa kata-katanya Sir Alex Ferguson waktu farewell speech. Apa tuh? Dulu kan ya Ferguson bilang ya lu harus support manajer siapapun setelah dia. Ya, Tapi setelah ternyata dia kan cuma banyak satu, Bang. banyak fans yang kayak Adrian Tega gitu kok United. Gue nggak habis pikir sih. Kan kata Ferguson setelah dia, Bang. Setelah dia kan udah dipecat juga, Bang. Oke guys, itu sedikit ya intermezzo gua. Gua akan monolog ceritanya ada Koko United. Woi Ko, gimana nih? Kalah 0-3 lawan Liverpool, minggu lo gimana Ko? Oh gitu? Iya. Malah apa? Lu pengen nyanyi? Oke, kita nyanyi ya. Sepertinya sama tatapan matanya kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia sakitan. Udah bercanda mulu mulai. Draggingnya cukup lama ini. Woi, Lu pengen bercanda hidup. kenapa sih? Kayak back United tau gak? Kenapa? Kayak Casemiro. Lah, Bercanda melulu. oh Nana yang bercanda mulu tuh sama Van Dijk. Casemiro bercanda melulu. Apa? Apa? Oh, Nana yang itu. Iya. Oh iya. Lu hidup lu bercanda melulu dari Enggak, tadi. gue tuh udah mulai kena gangguan jiwa gue. Kenapa? Dukung United gue udah mulai kena gangguan jiwa. Oh, jadi lu pengen Ten Hag dipecat? Enggak, Hah? kan lu yang bilang. Enggak. Lo puter lagi podcast kita yang kemarin. Gimana? Yang episode kemarin. Iya. Cuma Kenapa? sampai setengah musim doang lo katanya. Loh, gue bilang kita lihat sampai setengah musim. Kalau sampai tengah musim masih begitu-gitu aja, ya udah saatnya dipecat. Tapi kan kita siapa? Itu kan hanya suara fans. Dan si Omar Berada pun udah bilang kita full backup, full support Erik Ten Hag. Apakah Ten Hag punya video skandalnya Omar Berada dan juga ini Glazers? Enggak. Habis itu Sir Jim Ratcliffe gitu. Kayaknya enggak deh, lebih Enggak ya? kayak ke ini aja sih, lebih punya foto sih. Foto apa? Foto sure. Foto telanjang kayaknya ya. Ya udahlah kita serius ngobrolin soal Erik Ten Hag selama dia
menjadi pelatih atau manajer dari United gitu ya. Yang gua rasa-rasa gitu selama 3 musim ke belakang ups and downs cukup banyak guys. Gua melihat bahwa pelatih ini sebenarnya capable untuk memegang United dengan filosofinya. Tapi pertanyaan gua adalah ketika filosofi sudah tidak bisa berjalan dengan benar selama 3 musim ini dengan selalu memanfaatkan. Belum dong, baru 2 musim. Ya 3 musim lah, ini jalan 3 musim. Iya, belum 3 musim. Ya udah sorry. Untuk build up dari belakang, terus juga bagaimana peran dari kiper sampai striker, gue rasa harus adanya penyesuaian, bukan dirubah secara filosofi, tapi memang harus ada penyesuaian. Lo lihat Arne Slot, baru 3 match di Liga Inggris, emang belum sempurna secara skema, tapi ternyata bisa mereka lumayan greget lah. Oke. Menggunakan formasi yang sama dengan Ten Hag juga 4-2-4. Terus juga mereka berasal dari daerah yang sama di negaranya. Tapi kenapa Ten Hag tidak berjalan untuk di United? Silakan Koka United analisanya. Iya, kalau menurut gua sih kalau dari faktor pemainnya Liverpool ini udah main lama bareng, ya kan? Tapi Lah, juga bisa pemain United udah lama banget juga main bareng. Bisa dibantah juga. Nah, oke. Yang tadi statement pertama gue bisa dibantah. Pemain United juga udah main lama bareng. Oke, yang keduanya, ya mungkin memang kualitas pemain United ternyata nggak sebagus itu. Untuk capable dengan taktiknya Erik ten Hag. Berarti lo menyalahkan pemain yang tidak bisa mengikuti instruksi pelatih? Menurut gua ya tadi kan kemungkinan. Tapi kalau kasus kemarin Del, gua lebih point out-nya ke Casemiro sih. Casemiro yang memang nggak fit in dengan taktiknya Ten Hag. Kalau ngomong kayak gitu, Rio Ferdinand sempat bilang di podcastnya bahwa kalau Casemiro itu menjalankan peran yang berbeda di Real Madrid dan juga Manchester United. Karena gapnya terlalu besar, tanggung jawab dia terlalu besar untuk di lini tengah. Ya. Tapi pun dengan pendapatnya Rio Ferdinand itu, gue merasa kayak lo nggak bisa menyamakan apa yang ada di tempat sebelumnya, tempat kerjaan lo sebelumnya dengan tempat kerjaan lo sekarang. Betul. Itu karena ya berarti pemain harus adaptasi. Iya. Tapi kalau ketika kita ngelihat kapasitas dan kualitasnya Casemiro yang memang dia pemain kelas dunia, ya gue juga jadi mempertanyakan kenapa Casemiro itu tidak bisa menjalankan perannya. 1 atau 2 mungkin faktor yang bisa gue sampaikan dari kacamata fans adalah yang pertama adalah umur pasti. Iya. Tapi yang kedua gue melihat bahwa kerasnya Liga Inggris itu jauh berbeda dengan kerasnya La Liga. Yeah. Apalagi di musim lalu kan Casemiro sering mendapatkan kartu. Sampai di dia musim pertama pun juga kena suspend ya. Kerah kartu merah. Itu nggak jelas wasitnya. Iya. Dan tapi dari situ sebenarnya gue ngelihat adalah apakah Casemiro jadi takut nih untuk bisa fight lebih jauh lagi. Jadi gini Del, kalau mau ngomong pemain itu kan bisa kita lihat cocok-cocokan ya sama pelatih dan sama lingkungan gitu kan. Bisa kita lihat cocok-cocokan sama pelatih sama lingkungan gitu. Dan balik lagi ke 2 musim lalu. Waktu pertama kali Erik ten Hag datang ke United, Casemiro itu bukan pilihan utama. Dia itu adalah backupnya Frenkie de Jong. Frenkie de Jong itu dikejar 2 musim. Ya kan? Dikejar 2 musim tapi nggak dapat. Dan yang kita dapat siapa? Casemiro dan Amrabat. Dan waktu pertandingan terakhir FA Cup, Casemiro itu ribut sama Ten Hag. Dia nggak bisa ngikutin apa yang Ten Hag mau taktiknya, akhirnya dia dikeluarin, Amrabat yang main. Dan di musim ini pun Casemiro mau dijual. Jadi dari situ gue berkesimpulan kalau memang Casemiro ini nggak fit in dengan taktiknya Erik ten Hag, yang fit in itu yang dikejar mati-matian yaitu Manuel Ugarte. Tapi kan ketika sebelum Ten Hag ketika datang gitu ya, dan sebelum datangin banyak pemain, ya dia pengen bawa tiga nama gitu. Yang pertama adalah Harry Kane, Frenkie de Jong, dan juga Casemiro. Jadi kontradiktif tuh tadi yang lo bilang kayak, Casemiro cuma sebagai backup, enggak. Emang kan pilihannya dia mau datengin 3 pemain itu. Iya, enggak. Itu kan. Ayo gimana? Bingung kan? Enggak. Itu sialan. Kok framing ya? Enggak. Gini Del. Kan dia bilang Frenkie de Jong, Casemiro dan si Harry Kane, ya kan? Itu kan Frenkie de Jong sama Casemiro itu mirip-mirip.
Dia nggak, gua pernah baca juga kalau dia bilang dia tuh memang mau dua-dua pemain itu. Tapi Iya. kalau kondisi sekarang gue lihat kayaknya enggak deh. Dia emang maunya Frankie De Jong. Karena kalau emang dia mau Casemiro segitunya, kenapa ada niatan untuk menjual Casemiro? Ya berarti kan emang Frankie De Jong yang nggak mau juga ke United meskipun Iya. sekarang kemarin ya dia itu ditawar juga Barca murah tapi kan gajinya juga tinggi banget. 720.000 euro. Terus juga kalau emang dia mau reunite dengan Ten Hag ya harus dia mau turunin dong. Diliatin. Sama siapa? Itu sama Mbak. Sialan emang. Jemba-jemba. Sialan dia sakitan. Udah lanjut lagi ya. Air mata sia-sia. Jadi menurut lu statement gua salah? Salah. Enggak lah, enggak ada yang salah dan benar di sini. Kita kan mengeluarkan opini. Opini gua Del, konklusi gua, Casemiro itu memang bukan pemain pilihannya Erik ten Hag. Makanya dan Erik ten Hag itu juga kita lihat Terus kenapa didatengin kaku. sama United? Kaku. Dia nggak fleksibel. Dia mau mainnya gitu ya udah gitu aja. Terlihat dari musim lalu cedera banyak, tapi MU tetap mainnya begitu. Dia nggak fleksibel nih. Ya Berarti dong. Ten Hag keras kepala dong. Emang keras kepala sampai botak begitu. Lah, kok lo jadi body shaming sih? Jadi hair shaming lo? Ih, terserah gua. Itu Lah? kan urusan dia yang pengen botak ya urusan dia dong. Belum ngatain orang botak gitu. Mas Abi botak. Rambutnya jarang. Ada. Tapi Lebih jarang. ada daripada Erik ten Hag. Oh ya benar. Iya kan? Heeh. Lu mau berarti ngatain Coach Justin dong kan dia botak. Itu emang dia pengen botak. Oh. Supaya irit Sampo. ya kan? Enggak, cuma kalau menurut gua sih kalau sekarang gua ngelihat gua konklusi gua seperti itu Del. Karena memang ya menurut gua memang Casemiro itu memang bukan pilihan utama di United. Tapi sekarang pembahasannya tuh bukan lagi soal pemain. Iya. Apakah Erik ten Hag capable untuk lanjut terus? Meskipun ya dari manajemen percaya bahwa Ten Hag akan bisa menangani United. Menurut gue sih siapapun pelatihnya susah. Even bukan Erik ten Hag tuh susah. Kenapa? Kalau menurut lo? Terlalu manja pemain-pemain. Nah, jadi Tapi gini. satu sisi sebelum selesai gue. Oh, belum. Parah lon. Oke. Oke. Para alun mah pipa dong. Aduh salah dong. Ya tapi gue ngelihatnya adalah susah. Pemain itu harus ada bapaknya yang ngebimbing. Ya. Sedangkan Erik ten Hag itu gue rasa apakah dia bisa menjadi sosok bapak bagi pemain-pemain belum tentu. Jadi menurut lu pemain MU sekarang fatherless nih di MU. Wah, Genzi dong ya. Yatim ya yatim. Ah. Astagfirullahaladzim. Waduh, mental health nih berarti di pemain-pemain MU. Ya, tapi tugas itu harusnya bisa di-cover oleh para staf kepelatihan. Oke. Staf kepelatihan dari Van Nistelrooy sampai yang lain-lain. Perannya mereka juga pasti lebih banyak. Tapi kalau gua disuruh bilang apakah Ten Hag stay atau Ten Hag out, gua rasa itu pertanyaan yang sulit. Gini Del, kalau lu tanya gua stay. Tapi kalau sampai Desember masih begitu, emang harusnya dipecat. Tapi ada ini yang kedua, lu ngapain pecat pelatih dan memilih pelatih terbaik di antara yang terburuk? Sekarang siapa yang mau gantiin dia? Nggak ada, gua nggak punya nama gitu. Kalau ada misalnya ada nama yang kan? bilang, oh Zidane udah nolak. Iya, dia kan mau ngincar Prancis. Terus siapa lagi yang pelatih capable? Ya kalau pelatih kita ngomong pelatih capable, ya gue sih lebih pilih Ancelotti. Tapi kan nggak mungkin. Ini kan kita ngomongin Bang, pelatih yang Ancelotti ketika ngelatih United, Ancelotti akan mendapatkan pemain sekelas ketika dia melatih Everton menurut gua. berarti lu sama-samain kelas Everton sama United sekarang. Buat sekarang iya, Enggak mediocre. sih. Iya, enggak. Gua Tetep sorry beda. itu say gitu. Pemain-pemain kalau emang hype-nya gede gitu kayak gua suka Garnacho, lu suka sama Ugarte gitu. Atau enggak sama siapa Højlund. Lah mereka ini pemain-pemain muda dan memang kalau kelasnya kenapa gua ngomongnya agak sedikit agak sedikit nyelekit gitu ya. Mereka bilang mediocre karena mereka ini secara mentality, secara kualitas itu belum terlalu mentereng dan tugasnya United belum terbukti. iya belum terbukti. Nah kualitas mereka itu harusnya ketika mereka berseragam United harusnya bisa di step up lebih jauh lagi. Namun kan sekarang beberapa kali kesempatan kita lihat ada beberapa pemain yang belum step up.
Ya. Yang step up kita lihat ada Amat gitu ya. Amat juga terus juga Garnacho masih juga kadang suka angin-anginan, masih suka main Twitter tuh dia tuh. Atau nggak suka joget-joget TikTok kayak Ya. videografer kita bukannya kerja malah joget-joget Nah, sekarang. iya. Terus story ketemu pacarnya. Iya, padahal suka nge-like foto-foto Nabrak. cewek-cewek. Iya. Nah jadi gini Del. Jadi, Indra yang tadi kita barusan ngomong jadi potong ya, gue pengen ngasih ke ceweknya iya. Ray. Jadi gini Del. Apa? Gue mau ngomong apa jadi lupa. Nah jadi gini, gua kemarin berpikir, kenapa kondisi United begini? Kenapa? Karena gua berkonklusi waktu zamannya Sir Alex di depan itu striker ada satu pemain, ada 2 pemain yang world class lah di musim terakhir ya, RVP dan Wayne Rooney, ya kan. Di tengah waktu itu gak ada yang world class, gak ada. Tapi Rooney kan suka turun ke belakang. Di back itu ada Rio Ferdinand dan Vidic, itu world class. Dan di De Gea, di De Gea ada kiper. Enggak. Di kiper itu ada De Gea. Dan di kiper itu ada De Gea yang di mana world class. Nah, setelah dan ditambah leadershipnya Sir Alex, ya kan? Leadership Sir Alex. Setelah dia pergi, semua itu pergi, United itu ya mendatangkan pemain-pemain yang nggak world class menurut gua. Dan ditambah, lu inget gak waktu Jose Mourinho sempat ngomong, gua dapat peringkat 2 di United itu adalah pencapaian terbaik gua. Karena emang ada yang salah dengan tim ini. It sounds sarkas dari Mourinho, tapi Bukan sarkas, satir. Tapi ternyata emang kenyataannya seperti itu. Karena waktu Mourinho bilang itu di zaman ya United dengan pemain seadanya, ya tinggal Rooney waktu itu udah di masa-masa terakhir, dan United itu belum mempunyai internal staff yang seperti sekarang. Udah Ya. ngerti? Nah, jadi sekarang kalau menurut gua memang satu-satunya jalan apa? Ya udah lu bersabar aja dengan kondisi sekarang. Tapi kan permasalahannya Sampai kapan? sampai kapan? Dan para fans itu sabar atau enggak? Karena kita tuh sebagai klub bola itu benar-benar baru musim ini proper strukturnya. Ada internal ada CEO, ada rekrutmen gitu-gitu. Dan tapi dengan internal staff yang udah proper, tapi kita kena di pelatih yang udah menginjak musim ketiganya, yang dimana fans itu kan nggak mikirin soal internal, fans cuma mikir ya maunya menang dan piala gitu. Jadi menurut gua ya tinggal bagaimana CEO Omar Berada itu, dia akan lebih mendengarkan fans atau dia melihat apa yang dia lihat di lapangan realnya gitu. Nah, kalau lo ngomongin soal piala dengan statementnya Ten Hag setelah kalah dari Liverpool yang dia bilang Ya. kita punya trofi terbanyak kedua setelah City. Manchester City. Itu gua marah banget sama Ten Hag. Kenapa? Karena konteksnya ketika dia dikritik bukan itu. Oke, semusim kemarin kita masih bisa dapat FA Cup. Ya. Tapi Bang, lo tahu kan di semifinal lawan Coventry itu kalau Hampir golnya mampus. Coventry tidak Yang keempat. offside yang sangat tipis Iya. itu, bubar jalan selesai itu Ten Hag. Iya, betul. Itu berarti dia save by the cup. Save Mas, by the momentum. Iya. Kayak lu Pak Erik ya, bukan Pak Erik Thohir ya, Pak ETH ya. Enggak bisa ke situ untuk bisa berkelit atau berkilahnya. Ngerti. Gue masih support Ten Hag Ngerti, gitu. ngerti. Tapi ketika oke, lu biar berarti lu tersirat tuh kayak bilangnya ya udah kita main jelek nggak apa-apa. Tapi ujungnya dapat piala, bukan itu Mali. Gue ngerasa kalau memang dia punya filosofi yang bagus, dia bisa ngebentuk, dia bisa nge-nurture para pemainnya. Piala itu akan datang lebih banyak lagi nantinya. Iya. Yang kemarin menurut gua setelah menang lawan Liverpool di FA Cup, susah payah lawan Coventry dan juga bisa menang lawan City di final. Itu tuh ya Allah, itu pertandingan lawan Coventry adalah pertandingan yang paling capek gua nonton secara mental. Betul, itu paling Dan capek. batin. Iya, karena Indonesia juga sebelumnya juga penalti juga kan menangnya. Ya, tapi sekarang gini Del, Sekarang gini Del. Waktu di summer transfer kemarin, waktu Ten Hag belum dikasih kontrak baru, itu kan ada gap sekitar sebulanan kita menunggu kabar diperpanjang atau enggak. Ya. Ya kan? Dan ternyata akhirnya diperpanjang. Ya menurut gua ada hal yang kita nggak tahu apa terjadi di dalam.
kita nggak tahu juga ya kalau Omar Berada mungkin ya udahlah daripada gue memilih yang the best among the worst, ya udahlah yang Ten Hag aja nih. Yang gue tetap pilih dia dan gue kasih kontrak. Tapi kan seiring berjalan waktu bisa aja tiba-tiba dia dipecat. Gitu loh. Itu yang akan lumayan Ya itu misteri. Misteri. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, sekarang lu mau ngomong Ten Hag dipecat. Gue bilang enggak, dia bagus. Ya cuman kan ya kita hanya bisa bersuara, kita hanya bisa beropini. Ya menurut gua Omar Berada ini dengan staff yang baru itu ya dia punya visi ke depannya dan hanya dia yang tahu. Jadi kesimpulannya kalau ngomongin Ten Hag stay atau stay sampai akhir musim nggak? Itu pertanyaan gue. Gua depends kalau gua, tergantung. Jangan jawaban gantung. Jangan jawaban gantung. Loh. Kalau mainnya masih seperti ini terus, dengan skema seperti ini terus, sedangkan Onana tidak bisa di rotasi gitu ya, disuruh ganti gini. Sorry, gua tambahan sedikit Ray. Oke. Biar ngeditnya panjang, biar sabar gitu ya. Nah, Gue ngeliat Onana. ini kan nggak dikejar-kejar ya editnya Iya. ya. Ini kan tapi tetap naiknya ntar malam langsung. Oh gitu. Tapi ntar bukan Indra yang edit, gue minta Ray yang edit. Oke, siap. Ya. Dia udah kebanyakan ini waktu kosong. Iya benar, kita tetap tambahin kerjaannya. Jadi Onana menurut gua harus dirotasi. Diganti Altay Baindir Meskipun Altay Bainir atau Tom Hinton. sabar nih, berisik banget nih. Orang lagi pada main. Lagi penalti. Hah? Menurut gua Ten Hag harus berani rotasi Onana. Kenapa? Karena nggak baik juga buat pemain ini. Untuk Dia kesehatan mentalnya juga nggak bagus. akan lama-lama turun kalau dia dengan mainnya seperti itu. Ya gua nggak bisa bilang semua salah Onana, tidak. Iya. Tapi mau nggak mau harus ada refreshment. Harus Altay. Kalaupun Altay memang kualitasnya di mata Ten Hag itu tidak sebagus Onana, at least dicoba. Paling nggak dicoba. Kalaupun nanti hasilnya kurang maksimal, ya udah. Mainnya juga lagi bapuk kan sekarang. Iya. Jadi mau nggak mau lu juga harus ngasih lihat ke fans bahwa ketika ada satu skema yang dijalankan terus menerus tapi skema itu tidak berhasil, harusnya diganti. lo harus ada penyesuaian, refreshment. Nah, gini Del, kita kan sama-sama tahu musim lalu Onana itu dari total 54 pertandingan kayak United ya, apa 60 ya. Itu kan dia cuma sekali nggak main Del. Itu juga gara-gara dia ke Afrika. Dan pas dia balik pun dia tetap langsung main. Di sini gua tuh mikir, ini Ten Hag yang sepercaya itu sama Onana atau memang dia tuh clueless aja. Itu yang bikin gua jujur sih agak bingung melihat Ten Hag ini orang seperti apa sih? Keras kepala. Itu bukan sebatas opini atau enggak cuman sekedar apa namanya kita ngelihat analisa gembel gitu ya. Karena waktu gua ke Manchester gitu ya, gua sempat ngobrol sama ada salah satu warga lokal di sana. Ke Manchester. Sombong amat. Yang lo belum ke sana itu? Ya, dia bilang bahwa Ten Hag itu memang keras kepala. Dari 1000 pelatih yang pernah ngelatih. Dari 1000 jalan di dunia gitu. Mengapa berpapasan? Oke lanjut. Ya lanjut. Canda Gue terus. ngerasa, dibilangnya adalah Ten Hag itu pelatih yang paling tanda kutip arogan. Kenapa? Karena dia sangat keras kepala. Iya, kenapa? Dia tetap dengan filosofinya, dengan jalan pikirannya, dengan apa namanya, ya idealisnya dia lah. Oke. Dan itu yang kadang ngebuat orang tuh tidak nyaman. Tapi menurut gua nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Ten Hag. Ten Hag punya filosofi, iya. Dia coba terapkan ke para pemain, iya. Pemain tidak menjalankan atau dia kurang maksimal, pemain itu mau nggak mau tetap harus dimainin. Karena kita squad depth-nya juga kurang. Betul, kedalaman squad kita kurang banget. Nah, harusnya dari situ harusnya ya ada win-win solution yang ada jalan tengah. Dari pemain, mereka itu ngobrol sama Ten Hag. Ten Hag ngobrolin sama pemain, diatur bagaimana mereka cara bermainnya. Ya, yang nyamannya seperti apa? Gimana? Yang bisa fight to try lah, fight to try gitu untuk yang bisa ya berusaha untuk dicoba, yaitu harus cari jalan tengahnya. Nah.
Sedangkan kalau sekarang kita ngelihat Ten Hag tuh tidak seperti itu. Lah sekarang gini Del, kan udah ada direktur olahraga, bener gak? Ya. Direktur teknik, direktur olahraga semua sih udah ada gitu. Dan dengan pembeliannya Ten Hag dibeliin, terus Ten Hag ini masih Jadi asrama Ajax kan masih, sekarang kan. Iya, terserah lah orang bilang apa. Kalau juara pun juga, emang hebat. Iya. Lulusan Ajax ya kan. Nah, Ayak. Nah, maksud gua dengan udah ada internal staff baru, terus pemain yang Ten Hag dibeli pun juga dibeli, yang mau dibeliin juga, ya sepertinya menurut gua memang ya si CEO dan ini nih tahu kondisi asli itu gimana, dan itu memang butuh waktu, Iya. nggak bisa sekali tek kelar gitu. Tapi mau sampai kapan kok? Ini bola bukan magic, Oh. iya kan? Tapi ujung-ujungnya Ten Hag kalau seperti ini terus, lo tahu kan sepertinya akan kayak gimana? Kayak gimana? Sepertinya sama itu kan. Maksudnya gitu, jangan jeda gitu loh. Gitu tuh. Gue tau diomelin Enggak. kan kita mesti ada masuk ini yang kayak lagu-lagu gitu. Oke, iya. Coba nyanyi dong kok. 1, 2, 3. Di mana? Sepertinya. Oke. 1, 2, 3. Sepertinya sama, tatap panas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia. Sialan dia semuanya kemarin tuh. Sialan Ten Hag, sakit dan air mata sia-sia. Ini ntar dipotong sama produser kita langsung di ini nih. Langsung dibilang, "Bang, kok lu ngatain Ten Hag sialan?" Tidak. Itu hanya bentuk kekecewaan. Kekesalan doang. Iya, tapi kita tetap sepenuhnya dukung Ten Hag. Pasti, gue pasti tetap dukung. Tapi kalau misalnya mainnya begini terus, ya sudah kita capek saatnya. juga lah. Capek juga. Kita cari pelatih seperti mendiang ini yang latih Leicester, Claudio Ranieri. Claudio Ranieri. Sudah wafat kan ya? Sudah. wafat, iya, jadi- Ya menurut gue sih Del, kalau dia dipecat, ya dengan kondisi pelatih sekarang sih memang nggak ada sih. Makanya Iya. tadi gue bilang, Susah. ya, megang ngapain kita- megang United itu susah. ya kita memilih yang terbaik di antara yang terburuk tuh buat apa? Gitu Betul. kan. Ya udah berapa menit ini? 6 yang sebelumnya? Oh, 26 rolling ya. Udah. Daripada panjang-panjang. Paling cuma 20 menit doang. Gak berasa ya, paling ini kita kayak Iya, gak semangat gitu. kayaknya lama, iya. Podcastnya gara-gara kita habis kalah terus dicengin di Iya. kolom komentar yang kita nonton- reaction iya. halftime yang ambil nonton, Liverpool. Yang nonton itu kita sampai 600.000 ya. Gokil. Udah sampai worldwide cuy. Orang-orang Thailand komen. Oh iya? Orang-orang bule pakai bahasa Inggris komen. Bisa gitu ya? Keren banget emang. Gue sih Gila, emang gila. kerennya tuh karena waktu kita nobar itu yang edit cepet. Wah, iya. Sebelum-sebelum benar, tidak benar. pernah ada. Iya. Kurang inisiatif berarti ya. Kurang inisiatif. Kurang inisiatif seperti Casemiro. Enggak lah ya. Iya. Jadi Casemiro gimana? Menurut lu? Casemiro. Kan katanya kemarin mau dibeli sama Galatasaray. Karena Tapi- Galatasaray ini sampai kita syuting nih masih bisa transfer sampai 3 hari ke depan. Oh gitu, kenapa beda sama yang Eropa lain kok? Emang beda. Emang masing-masing tuh ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Oke. Tapi dia bilang nggak mau. Anthony juga katanya menunjukkan komitmennya tidak ingin pindah dari United. Kalau Anthony kan emang fansnya yang mau dia pindah, bukan Antoninya kan. Terus kalau Casemiro ya udahlah ya. Kita lihat apakah dia bisa memperlihatkan di sisa-sisa karirnya, umurnya bersama Tapi United. menurut gua ya logikanya ya. Ya. Kalau Ugarte dikejar semati-matian itu, ya berarti kan emang dan sebelum desain kan dia pasti udah tahu dong. Kayak dikasih tahu, oh United akan main gini dan itu suits him. Ya harusnya nggak ada. Should be him. Suits him maksudnya ini loh fit sama cocok sama gaya bermain dia. Sweet him. Suits him. Sweet him ya. Ini bukan podcast Inggris ya, Ya, ini oke. suits him dan harusnya ya Ugarte jadi jawaban sih Del. Kalau Ugarte tetap mainnya Bleye juga, wah gue udah nggak tahu deh. Bukan cedera. Gue takut cedera doang. Ya nggak, ini gue nggak ngomong cedera. Kalau cedera kita nggak bisa ngomong. Itu kan Ya. yang tahu cuma semesta yang tahu kan kalau itu kan. Nah kalau tiba-tiba dia
dia ternyata nggak cocok juga sama skema Ten Hag, ya gue nggak tahu lah. Mungkin taktiknya Ten Hag yang jelimet atau bagaimana, ya itu kita bisa lihat nanti. Baiklah kalau begitu kita tutup postingan podcast ini dengan satu statement Iya. dari kapten kita. Manchester United is not ready at the moment to win the league. So harsh ya. Berarti kan pemain juga sudah mulai gerah, Pemain apa nih? pemain United. Karena mereka Oh. juga nggak pede untuk Iya, bisa iya, fight. Iya. Berarti apa yang salah? Sistemnya salah. Sistem yang salah. Ya udah, oke, kita lihat aja. Aduh, minggu ini sedih gue, Del. Sedih banget kita, Sedih. Kagak ada match MU lagi. asli. Jadi gimana nih? Kita nyanyi aja, Take Me Home. Oh, nyanyi lagi. Persiapan kan lu mau ke Old Trafford kan? Kapan? Aminin aja ya. Aminin aja Aminin ya. aja. Ayo kakak Tega, 1, 2, 3. Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Take me home, United Road. Aduh kalah MU. Disengin capek sama orang. Akhir kata Martel. Pokok United. Ciao.